warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube BBI Ribuan. Kali ini saya akan menjelaskan dari awal sampai akhir ini. Kalau bisa dibilang ini adalah video yang terlengkap. Jadi teman-teman simak sampai akhir biar tidak gagal paham. Di sini saya akan menjelaskan mulai dari pembuatan kolam. Pertama di dalam budidaya belut adalah pembuatan kolam itu sendiri. Kolam bisa menggunakan kolam tembok atau kolam terpal, itu sama saja, tidak berpengaruh kepada pertumbuhan belut itu sendiri. Nah, di dalam kolam terpal khusus untuk kolam terpal kita bisa menggunakan tipe yang ya cukup sedang, tidak terlalu tipis, tidak terlalu tebal. Kita bisa menggunakan terpal tipe A12, minimal tipe A12. Kalau tipe A20 mungkin terlalu tebal juga, dan ya lumayan harganya juga, kan kita bisa dibilang mayoritas kan teman-teman itu ingin uji coba, sebagaimana ya banyak gitu teman-teman yang lain juga ingin coba-coba di budidaya belut. Nah, untuk yang kedua adalah kolam tembok. Untuk kolam tembok, khusus untuk kolam tembok kita bisa menggunakan batu bata atau coran atau hebal juga. Kalau menurut saya yang lebih praktis memakai hebal, bata ringan. Nah, terkhusus untuk kolam, memakai kolam tembok yang memakai hebal atau batu bata, bisa juga coran. Di bagian sudutnya jangan disudutkan, tetapi dibuatkan lekukan seperti, jangan disikukan, intinya jangan disikukan seperti gambar yang saya selipkan di sini. Itu antisipasi supaya belut tidak berkumpul di satu pojok. Nah, setelah kita melakukan pembuatan kolam beres, untuk kolam tembok wajib kita untuk menetralkannya dengan cara menggosok si bagian dinding dalam dan lantai dalamnya itu dengan menggunakan, pilih salah satu bahan antara kedebok pisang, nanas, jerami padi, maaf bukan jerami padi, daun pepaya atau timun. Pilih salah satu dari bahan tersebut untuk kita melakukan penggosokan di bagian dinding dalam dan lantai dalam untuk membuang sisa-sisa zat semen yang kita gunakan untuk memplester atau mengaci si bahan tembok tersebut, karena itu sangat berbahaya baik kepada ikan lain ataupun belut. Sangat berbahaya dari zat semen itu. Setelah dilakukan penggosokan, lalu kita rendam minimal 1 malam. Kita gosok si bagian dinding dalam dan lantainya itu, dilakukan perendaman minimal 1 malam. Setelah itu kita buang airnya, insya Allah itu saya jamin sudah aman dari zat-zat semen. Nah, setelah kolam dicuci, dinetralkan, terkhusus untuk kolam tembok berbeda dengan kolam terpal, kita hanya membilasnya saja sudah cukup, sudah tidak akan terdapat racun-racun seperti zat semen. Cukup pembilasnya sudah aman kalau kolam terpal. Langkah selanjutnya adalah pembuatan media fermentasi. Media fermentasi ini makanya saya selalu mengingatkan, mewanti-wanti kepada siapapun baik yang ikut arahan saya di pelatihan atau untuk fermentasi. Bahan yang digunakan itu jerami padi. Jerami padi fungsinya sebagai penggembur tanah, karena masa budidaya belut itu bukan sehari 2 hari atau seminggu 2 minggu. Minimal dari 1 kilo isi 100 sampai 200. Untuk mencapai ukuran konsumsi 1 kilo isi 10 sampai 15 ekor itu memerlukan waktu 4 bulan. Nah, kalau kita tidak menggunakan jerami, bisa saja, cuman kita harus bisa memastikan bahwa si media yang kita pakai untuk budidaya belut itu tidak akan mengeras, karena fungsi dari jerami itu sebagai penggembur tanah. Dan yang selanjutnya adalah gedebok pisang batang pisang atau
bodogol pisang, banyak macam namanya itu di Indonesia, itu aneka ragam. Fungsinya itu gedebok pisang itu sebagai penumbuh pakan alami, yaitu cacing. Cacing yang tumbuh dari gedebok pisang itu antara lain seperti ANC, lambricus dan lain sebagainya. Kalau mayoritas mah kalau di Sunda mah di sini bilangnya itu cacing giras seperti itu. Nah, itu untuk pakan alami belut. Nah, bisa saja kita tidak menggunakan kohe juga. Cuman pastikan untuk ketersediaan pakan kita ada gitu. Ya kalau kolamnya 1 2 atau kita bisa mencari ikan-ikan kecil, tapi kalau kita skalanya lumayan gitu, proses fermentasi itu ya cukup sangat penting. Fermentasi ya bahannya itu dari gedebok pisang itu, karena fungsi dari gedebok pisang itu sebagai penumbuh pakan alami. Jadi yang ketiga, di fermentasi itu bahan-bahannya itu adalah kohe. Kohe itu kotoran hewan. Banyak yang menanyakan ya, kurang paham, mungkin itu saya singkat karena mungkin ya terlalu ekstrim bahasanya, kotoran hewan. Kalau saya jelaskan ini tidak akan terkena apa-apa gitu. Kotoran hewan yang paling baik untuk budidaya belut itu kotoran hewan sapi. Banyak yang bertanya, Kang, bisa memakai kotoran domba? Saya tidak bisa merekomendasikan karena itu unsur dari kohe kambing si teksturnya itu susah hancur, jadi si amoniaknya itu terus ada, susah larut gitu. Seperti kotoran hewan yang lain saya tidak merekomendasikan karena selama ini saya belum pernah mencoba, jadi saya tidak bisa bilang itu bagus atau tidak bagus. Cuman kalau untuk kotoran kambing saya pernah mengalami, ternyata si amoniaknya itu lama terurainya. Nah, tentu saja yang paling baik itu kohe sapi. Selain untuk merangsang cacing yang dari gedebok pisang, kohe sapi itu gampang larutnya, gampang menyatunya dengan tanah itu. Jadi fungsi dari ketiga bahan fermentasi itu ya seperti itu. Jadi sangat penting, sangat penting itu fermentasi. Akan tetapi tidak kalah berbahayanya ketika kita melakukan fermentasi belum matang, sudah disatukan dengan lumpur, maka akan timbul biogas. Biogas yang dihasilkan dari fermentasi yang belum matang itu apabila terhirup sama belut akan menimbulkan penyakit, namanya itu penyakit Aeromonas. Aeromonas itu ya sejenis penyakit bakteri atau racun bentuk belut juga. Dan efek dari belut menghirup biogas itu, efeknya itu ya ciri-ciri kematiannya itu ketika rahang itu sudah berdarah atau kulitnya memerah atau mengelupas. Nah, itu yang diakibatkan dari fermentasi yang belum matang sudah disatukan dengan lumpur. Jadi di dalam budidaya belut itu kita fokus di fermentasi dulu. Setelah fermentasi matang, ciri-cirinya matang itu seperti gambar di saya selipkan ini di video ini. Nah, seperti itu. Ketika di kepal tidak mengembang dan sudah tumbuh banyak cacing, seperti itu. Ketika fermentasi sudah seperti yang tadi saya sebutkan, baru dicampurkan dengan lumpur. Takaran fermentasi ini saya memberikan rumus kepada teman-teman untuk takaran yang tepat untuk budidaya belut fermentasi itu antara lain. Untuk ukuran kolam 2x3 rumusnya itu seperti ini. Jerami padi 2 karung yang 50 kilo kalau keadaannya kering itu. Kalau keadaannya kering atau basah juga sama 2 karung yang 50 kilo. Yang kedua, gedebok pisang. Nah, untuk gedebok pisang saya perlu tegaskan, minimal, ini perlu digarisbawahi, minimal 2 batang. Gedebok pisang mau sebanyak mungkin juga tidak apa-apa, justru bagus ke pertumbuhan pakannya itu. Karena unsur dari gedebok pisang itu akan hilang nantinya, itu akan hilang. Tidak seperti jerami, satu kali panen mah masih merambat gitu, ada bekasnya. Jadi minimal 2 batang gedebok pisang itu, jangan kurang dari 2 batang. Nah, untuk kohe ini perlu diperhatikan juga teman-teman. Untuk kohe sapi itu yang saya rekomendasikan, takaran untuk kolam 2x3 itu cuma 5 kilo, jangan terlalu banyak. Kebanyakan banyak itulah teman-teman juga
saya yang pengalaman saya yang mengirim bibit gitu, ternyata kohenya itu ada yang 1 losbak ukuran 2x3 itu. Nah itu sudah pasti saya pastikan itu akan gagal di dalam budidaya belut. Untuk takaran kohe yaitu saya perlu tegaskan lagi itu cuman 5 kilo kalau 1 ember cat kecil. Nah si ketiga bahan itu kita satukan untuk dibuatkan fermentasi, ya dibusukkan lah kalau bahasa sayanya dibusukkan. Jadi si ketiga bahan itu kita satukan di satu tempat. Nah ada dua metode fermentasi itu, yaitu pertama fermentasi aerob yaitu cara langkah untuk membuat fermentasi aerob yaitu dengan cara merendamnya, tetapi tidak 100% terendam. Kalau terlalu banyak air nanti si cacingnya juga tidak tumbuh. Dan itu si air itu cuman untuk melembabkan saja, jadi sebusuk-busuknya di situ. Dan yang kedua adalah fermentasi anaerob ya kalau untuk pemula gitu yang baru pertama terjun di dunia budidaya belut ya sangat susah gitu, yaitu tapi tidak ada salahnya saya jelaskan di sini. Fermentasi anaerob adalah fermentasi kering. Fermentasi kering kita memasukkan si ketiga bahan itu antara jerami, kohe, dan gedebak pisang itu ke dalam satu wadah yang tertutup rapat, tidak menggunakan air, jadi ditutup rapat sampai benar-benar busuk. Cuman kita diwajibkan untuk membuka sesekali kalau kita tidak menggunakan pembuangan otomatis, karena si proses pengeposan akan menimbulkan gas gitu, maka si tong atau drum atau plastik itu akan meledak ketika kita tidak membukanya, membuang si gasnya itu akan meledak. Bukan ya, bisa teman-teman bisa membuktikan sendiri kalau kurang percaya ya, tapi saya juga tidak menuntut untuk dipercaya. Ini mah pengalaman saya bercerita baik di sosial media apapun, saya bercerita itu sesuai dengan apa yang saya alami, saya kerjakan. Nah memang di dalam fermentasi dari teman-teman ya, baik dari dinas ya lah, tidak bisa saya sebutkan, sangat baik katanya untuk menggunakan cairan biodekomposer sebagai untuk mempercepat proses pembusukan itu, seperti M4, molase tebu, dan lain sebagainya. Banyak gitu cairan biodekomposer di pasaran atau buatan sendiri organik juga, seperti tetes tebu molase tebu itu bisa kita buat sendiri. Cuman saya tidak merekomendasikan, bukan berarti itu kurang bagus atau bagus bagaimana, saya tidak bisa ini, karena apa yang saya kerjakan selama ini sebusuk-busuknya alami gitu, tidak menggunakan cairan seperti itu. Mungkin bisa menjadi referensi juga buat saya ke depannya kalau bagus mah. Cuman saya tidak berani merekomendasikan kepada yang ikut arahan saya. Nah setelah fermentasi benar-benar matang, kita satukan dengan lumpur nih. Cara pemilihan lumpur yang baik itu adalah tanah ya, lumpur atau tanah adalah yang terbebas dari pasir dan batu-batu kecil. Karena apa? Ketika belut itu bertelur, maka si badannya itu memutar, jadi bukan si busa itu timbulnya itu bukan dari mulutnya atau dari duburnya, tetapi itu dari gesekan dinding lumpur dan kulit belut. Maka si lendirnya itu akan naik, nah berubah menjadi busa sebagai sarang untuk penyimpanan belutnya itu. Nah setelah semuanya dicampur antara fermentasi ya yang sudah matang dengan lumpur itu, kita aduk rata, jadi tidak dilapis-lapis bawah jerami atau apa, tapi dicampur rata. Nah dengan ketinggian, teman-teman banyak yang menanyakan ketinggian idealnya untuk budidaya belut, medianya itu berapa. Ketinggian ideal untuk budidaya belut yaitu 30 cm minimalnya 30 cm, bukan idealnya ya, lebih dalam lebih bagus, lebih banyak media itu. Cuman kita akan terkendala nanti di pemanenan. Saya juga pengen 20 cm, cuman itu kalau kurang dari 30 cm si belut cenderung sering keluar karena dangkalnya gitu, karena sedikitnya ruang di dalam itu. Jadi minimal untuk budidaya belut media itu ketinggian 30 cm. Nah setelah kita aduk rata, dibuatkan parit untuk saluran airnya. Nah air di dalam budidaya belut hanya di bagian paritnya saja, tidak di bagian media. Jadi kita di dalam pembuatan kolam tadi kita buatkan saluran
pembuangannya kita setting di bawah media budidaya belut yang kita gunakan. Misalnya media 30 cm, kita membuat saluran pembuangannya di antara ya 25 sampai 27 cm aja. Jadi jangan terendam. Seperti contoh video berikut untuk penataan kolam itu, atau foto yang saya selipkan nanti ini saya akan edit, akan tambahkan, akan saya sisipkan video penjelasannya atau foto-foto penjelasannya. Nah setelah itu ya kita tinggal menata kolamnya, kita berikan vegetasi air, tumbuhan air seperti eceng gondok. Saya sangat menyarankan untuk pertama kita menggunakan eceng gondok untuk vegetasi airnya, karena fungsinya sangat ya luar biasa itu eceng gondok itu. Selain si akarnya untuk menyerap amoniak, sisa-sisa amoniak dari fermentasi, itu gampang rimbunnya. Tidak seperti kalau media kedua ketiga, silahkan teman-teman mau mengikuti saya memakai padi juga bisa. Yang penting nanti untuk proses adaptasi belut biar cepat, untuk memakai eceng gondok untuk pertama saya merekomendasikan. Nah setelah media benar-benar matang, kita tidak langsung menebar bibit. masih ada tahapan lagi, yaitu penebaran penumbuh cacing sutra yang seperti saya sering posting itu. Bahan dasarnya itu ya pelet untuk ukuran 2x3 nih, saya rumusnya itu pelet setengah kilo, pelet apung yang biasa. Terus yang murah aja, yang belinya yang paling murah. Yang kedua telur bebas, mau telur bebek, telur ayam sama saja 1 butir. Untuk ikan asin, nah ini ikan asin yang perlu diperhatikan, ikan asin peda merah seperti gambar berikut. Mungkin teman-teman banyak yang bingung gitu, karena selain dari ikan asin peda merah, si cacing sutranya itu tidak tumbuh teman-teman, jadi perlu diperhatikan. Nah yang keempat adalah dedak bekatul atau dedak gilingan padi yang halusnya itu. Nah untuk tutorial cara pembuatan penumbuh cacing sutra ada di postingan-postingan saya sebelumnya, banyak, bahkan saya beberapa kali memposting itu, tidak bosan-bosan. Bukannya saya tidak ada materi, karena itu sangat penting untuk ketersediaan pakan di luarnya. Jadi pakan budidaya belut itu di luar dan di dalamnya dari hasil fermentasi, yaitu dari hasil gedebok pisang. Di luarnya cacing sutra yang kita buat sendiri dari keempat bahan itu. Cara pembuatannya silahkan teman-teman bisa di scroll, atau nanti saya selipkan di deskripsi linknya itu. Nah setelah 2-3 hari saya pastikan, saya sering ini gitu, memastikan setelah penebaran itu paling lama 3 hari tumbuhnya itu. Dengan catatan nih teman-teman, dengan catatan ya seperti di tutorial sebelumnya, yaitu setelah memberikan pakan penumbuh cacing sutra kita wajib untuk menyiramnya, karena apabila terjadi gumpalan atau menempel di daun-daun eceng gondok itu, maka akan timbul bau, dan yang timbul itu bukan cacing sutra, akan tetapi belatung nanti karena dihinggapi lalat. Jadi terus berjamur dan akan timbul belatung gitu. Nah setelah pakan penumbuh cacing sutra jadi, baru kita menebar bibit belut. Nah untuk penebaran bibit belut usahakan dari tempat masing-masing gitu, jangan dari tempat yang terlalu jauh, karena proses adaptasi itu sangat penting yang akan menentukan kita ke depannya seberapa berhasil adaptasi belut di tempat yang baru kita buat. Itu yang akan menentukan kita ke depannya. Bisa saja teman-teman menggunakan belut tangkapan alam ya, akan tetapi cara menangkapnya itu harus benar-benar ramah, tidak melukai si belut dan tidak membuat si belut itu stres. Sama saya juga dulu itu belut tangkapan alam tahun 2001 saya mulai berbudidaya belut, dari mulai iseng-iseng budidaya belut itu. Tidak menyangka ini bakal jadi usaha saya. Alhamdulillah Allah menitipkan rezeki saya melalui perantara saya berbudidaya belut. Nah setelah itu setelah kita mendapatkan bibit, baik itu kiriman dari peternak atau kita mencari sendiri, wajib kita untuk mengkarantinanya untuk memastikan kesehatan si belut itu sendiri. Cara pengkarantinaannya saya akan selipkan juga di deskripsi nanti, tentang cara pengkarantinaan bibit belut yang baik dan benar itu seperti apa.
Nah, setelah dilakukan pengkarantinaan lalu kita lakukan penebaran. Waktu penebaran yang paling baik antara dari jam, kalau pagi itu antara jam 6 sampai jam 9 pagi. Kalau sore antara jam 3 sampai jam 6 sore. Nah, dengan catatan setelah kita sebelum kita menebar itu pastikan si media itu sudah aman dari kandungan biogas. Cek dulu biogasnya. Cek biogas itu ya seperti di apa yang sering saya posting itu, dengan menusuk memakai bambu lalu kita sulut pakai korek itu menyala kalau masih ada biogas. Nah, kalau sudah masih ada biogas itu berarti teman-teman tidak tepat di dalam melakukan fermentasi. Fermentasi belum matang sudah disatukan dengan lumpur. Tapi apabila teman-teman fermentasinya sudah benar-benar matang lalu disatukan dengan lumpur, insya Allah itu tidak akan terjadi timbul biogas seperti itu. Nah, setelah waktu penebaran baru kita di situ tenang, kita itu tenang ya, tidak ada repot gitu. Karena di dalam perawatan budidaya belut itu sangat simpel teman-teman, jadi tidak ribet seperti pembuatan media yang memakan waktu, memakan tenaga segala macam. Materi juga ya itu sudah pasti gitu, makanya harus bersabar di proses fermentasi itu, karena satu kali tidak ada fermentasi selanjutnya untuk kolam itu. Jadi kolam itu hanya fermentasi satu kali dipakai untuk selamanya, makanya dituntut kesabarannya itu. Nah, di dalam perawatan budidaya belut itu cukup simpel teman-teman. Jadi perawatan budidaya belut itu hanya menjaga ketinggian air, jangan sampai melebihi si batas media. Misalnya ini media, ini air, nah si air itu jangan sampai naik ke sini, jangan merendam si bagian media itu. Karena ketika air merendam ke media itu, maka si belut akan cenderung keluar untuk mengambil napas. Nah, ketika belut keluar dikhawatirkan belut tidak langsung masuk lagi, maka akan terpapar sinar matahari. Belut sangat rentan, si lendirnya itu bila terpapar matahari itu rentan kering. Jadi ya otomatis si belut akan mati juga kalau sudah kering seperti itu. Jadi jaga ketinggian air di dalam kolam budidaya belut dalam perawatan itu perlu diingat juga teman-teman. Dan jaga kelembaban kolam, jalankan sirkulasi air pada waktu jam-jam tertentu seperti dari jam 11 sampai jam 1 siang jalankan apabila cuaca itu sedang panas-panasnya. Kalau cirinya panas mungkin teman-teman kalau kolam temboknya pegang aja temboknya panas itu ketika kita pegang itu ya antara dari jam 11 sampai jam 1-an jalankan air. Teman-teman bisa menggunakan sprinkle, alat semprot taman atau pipa paralon yang bolongin kiri kanan, jadi airnya masuk ke dalam budidaya belut itu tidak langsung menggelontor dari pipa atau selang, tetapi melewati alat semprot taman, sprinkle atau pipa paralon yang kita bolongin kiri kanan. Nah, jaga ketinggian air, jaga kelembaban kolam, dan pemberian pakan yang tadi saya sebutkan sebelum penebaran itu dirutinkan 1 minggu sekali. Jangan mentang-mentang nanti begini, aduh ini cacing sutranya masih banyak kata Kang Ujang, ini harus dirutinkan 1 minggu sekali. Saya nanti saja 2 minggu sekali karena ini cacing sutranya masih banyak. Nah, jangan seperti itu teman-teman. Jadi rutinkan, dibiasakan, karena pertumbuhan belut itu tidak tetap seperti itu, tidak tetap segede itu. Nanti ada anaknya, terus si belut yang kita tanam juga itu membesar. Jadi rutinkan 1 minggu sekali. Untuk ketersediaan pakan tidak akan berdampak efek apapun kalau kita di kolam budidaya belut itu banyak pakan, itu ya justru bagus. Nah, untuk keistimewaan belut budidaya itu cuma satu teman-teman. Jadi dari rasa, warna, bentuk sama dengan belut tangkapan alam, gitu-gitu aja sama, tidak ada bedanya. Cuman keistimewaannya satu, tidak kanibal karena sudah terbiasa kita siapkan. Jadi cuman itu satu lagi perlu saya tegaskan. Nah, kalau kekuatan saya tidak berani menjamin kekuatan belut budidaya lebih kuat atau belut tangkapan alam lebih lemah atau seperti apa, saya tidak bisa menjamin seperti itu. Itu tergantung dari efek perjalanan, tingkat adaptasi, itu
itu sangat menentukan. Nah seperti itu teman-teman untuk penjelasan sampai dengan penebaran bibit belut, waktu yang tepat dan perawatan. Tadi dalam perawatan itu kita cukup menjaga ketinggian air, jangan sampai merendam kolam budidaya belut, dan jaga kelembaban kolam karena belut itu sangat suka dengan tempat yang lembab, dan jangan mentang-mentang belut suka di tempat yang lembab kita di dalam ruangan, itu sangat tidak saya rekomendasikan. Si belut akan cenderung kontet gitu, lama membesar kalau di dalam ruangan. Itu harus sesekali terkena sinar matahari. Dan yang ketiga pembuatan penumbuh cacing sutra itu. Jadi ada gitu kejadian, banyak kejadian belut lama besarnya, terus ya mayoritas gagal sih lama besarnya juga. Kalau belut lama besarnya seperti lama besarnya ya salah satu penyebabnya itu satu di dalam ruangan, yang kedua perbedaan pH dengan asal bibit. Makanya bibit yang paling bagus adalah bibit dari daerah masing-masing, bukan dari daerah jauh. Nah kalau kita menggunakan dari daerah jauh, misalnya saya orang Jawa Tengah atau Jawa Timur atau Lampung beli bibit di saya, nah sesuaikan si bibit itu dengan pH dari tempat saya gitu. Misalnya kan di tempat saya itu 6,4 sampai 6,7 pH itu. Nah, sesuaikan. Dah, apabila teman-teman beda misalnya di tempat teman-teman itu 7,2 atau 7,5, tapi di tempat saya 6,4 sampai 6,7 begitu. Nah, kita mensiasatinya dengan menetralkan dulu air untuk kita gunakan sebagai pengairan di kolam budidaya itu. Kita sebelum masuk ke kolam budidaya belut wajib kita untuk menampungnya dulu, menyimpannya dulu minimal 1 malam. Nah di tempat penyimpanan air itu kita berikan daun pisang kering. Nah daun pisang kering sekarang itu ya sedang diuji dites mengandung apa, kok bisa dari pH tinggi bisa menjadi rendah, terus dari pH rendah menjadi tinggi gitu, pas di antara 6 sampai 7. Nah, saya juga belum bisa menjelaskan secara ilmiahnya tentang masalah itu. Insya Allah nanti saya akan bahas terus, gali terus tentang budidaya belut itu sampai mana. Insya Allah saya akan kejar kalau masalah belut. Dan setelah perawatan itu selama 4 bulan, dari bibit 1 kilo isi 100 sampai 200 itu kalau pertumbuhannya normal, tidak terjadi kendala, itu di dalam 4 bulan itu si belut akan menjadi 1 kilo isi 10 sampai 15 ekor kalau pertumbuhannya normal. Saya tidak berani mengatakan bahwa bibit 1 kilo jadi 10 kilo atau jadi 15 kilo. Saya tidak berani berkata seperti itu, tidak berbicara manis, tidak berani gitu berbicara manis untuk memikat para pembeli bibit belut saya. Saya tidak mau seperti itu. Karena kenyataan di dalam budidaya belut saya harus jujur, harus terbuka. Itu mayoritas gagal. Kegagalan banyaknya gitu, mayoritasnya ya dari hasil fermentasi itu yang tidak tepat, dan banyaklah seperti media air bersih. Mungkin sekarang ada gitu ya teman-teman menggunakan media air bersih yang cukuplah bisa dibilang ada perkembangan, tetapi saya untuk sekarang belum bisa merekomendasikan karena tingkat kesulitannya cukup lumayan, tidak sesimpel menggunakan media lumpur seperti saya. Kalau menurut teman-teman mungkin media lumpur lebih ribet, tapi percaya sama saya media air bersih itu lebih ribet. Lebih ribet ya, nanti saya akan bahas kalau untuk masalah itu. Ini sekarang saya penyampaian dari awal sampai akhir saja. Dan langkah selanjutnya tentu saja hal yang ditunggu-tunggu adalah pemanenan teman-teman. Di dalam usaha itu ya pemanenan. Jadi di dalam pemanenan kita usahakan waktu yang tepat, seperti penebaran saja. Hindari sinar matahari yang terik gitu. Kalau mau pagi sekalian, kalau mau sore sekalian. Nah setelah lakukan pemanenan kita ambil semuanya, jangan disisakan. Kita ambil semuanya, nanti ada anaknya, ada yang besar itu kita sortir di atas. Nah kalau ada sisanya anaknya gitu misalnya
tebar 10 kilo anaknya jadi 15 kilo atau jadi 20 kilo. Nah kita bisa menambah kolam atau kita menjualnya, itu bebas, terserah teman-teman. Cuman untuk konsumsi semuanya ya pasti dijual, karena usia produktif belut, masa bertelurnya si belut itu, masa kawinnya itu antara usia 4 sampai 8 bulan, itu masa usia produktif belut itu. Baik di buku dimanapun saya selalu mencantumkan itu sesuai pengalaman saya. Jadi saya berbicara, apa yang saya sampaikan itu sesuai dengan yang saya alami teman-teman. Jadi mungkin dari segi penyampaian bahasa ya harap dimaklum kalau kurang tepat atau terlalu kasar omongannya, karena saya terus terang bukan dari orang sekolahan. Baik teman-teman, untuk penjelasan ini mungkin sampai sini. Apabila ada kekurangan yang tidak sempat saya sampaikan, silahkan teman-teman ditulis di kolom komentar. Dan apabila postingan ini sangat bermanfaat atau ya bermanfaat, silahkan teman-teman meng-share video ini. Ya jangan lupa untuk memompa semangat saya untuk terus berbagi. Klik tombol subscribe, like, dan komentar juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.